Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan menyelami salah satu babak sejarah Nusantara yang paling kelam, paling kuat, dan mungkin paling membuat bulu kuduk berdiri. Lahirnya ajaran Tantrayana Bhairawa. Ini bukan sekadar ritual biasa, melainkan sebuah metamorfosis ekstrem dari sinkretisme ajaran India yang diadaptasi oleh raja-raja Jawa kuno untuk tujuan yang sangat spesifik, legitimasi politik dan kekuatan militer. Untuk memahaminya, kita akan berpegangan pada kajian monumental sejarawan Agus Sunyoto dalam karyanya Atlas Wali Songo untuk mengurai kronologi kelahiran sekte yang memberi sensasi dingin di tengkuk ini. Tantrayana Bhairawa, menurut Agus Sunyoto, adalah hasil dari sebuah evolusi yang sangat panjang. Akar pertamanya tertanam di India, sekitar abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Pada masa itu, tradisi esoteris Hindu dan Buddha mulai melebur menjadi satu. Dari sisi Buddha, ada aliran yang disebut Vajrayana, yang menjanjikan pencerahan dalam waktu singkat melalui ritual dan mantra. Sementara itu, dari sisi Hindu, ada aliran Siwasiddhanta yang berfokus pada penyatuan diri dengan Dewa Siwa, dewa tertinggi. Perkawinan dua aliran besar inilah yang menjadi cikal bakal dari sesuatu yang jauh lebih ekstrem dan intens. Di India Utara dan Tibet, percampuran ini kemudian melahirkan sebuah aliran baru yang lebih radikal, yaitu Bhairawa. Kata Bhairawa sendiri memiliki arti mengerikan atau sangat hehat. Nama ini tidak dipilih tanpa alasan. Aliran ini adalah bentuk pemujaan terhadap aspek dewa yang paling destruktif, yang paling menakutkan, yaitu Dewa Siwa atau Dewi Durga dalam wujud mereka yang paling bengis. Tujuannya sangat jelas, menggunakan kekuatan penghancur dewa untuk mencapai pembebasan spiritual secara instan. Ini adalah jalan pintas spiritualitas yang penuh dengan risiko. Ajaran yang mencekam ini kemudian menyebar dan masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan yang ramai. Namun, transformasinya menjadi kekuatan dominan di tanah Jawa tidak terjadi begitu saja. Ini terjadi karena adanya kebutuhan politik yang mendesak. Para raja di Jawa dan Sumatera pada masa itu merasa perlu untuk memiliki dan mengadopsi kekuatan supernatural yang maha dahsyat. Tujuannya adalah untuk memperkuat otoritas dan legitimasi mereka di mata rakyat maupun musuh. Kekuatan yang instan dan menjanjikan kesaktian luar biasa menjadi daya tarik utama dari ajaran Tantrayana ini. Mereka melihatnya sebagai senjata spiritual pamungkas. Tokoh kunci dalam penyebaran ajaran ini di Nusantara tidak lain adalah Raja Kertanegara dari Singasari. Kertanegaralah yang mengambil langkah berani dengan secara resmi mengangkat Tantrayana Bhairawa sebagai agama negara. Ia dikenal luas melakukan berbagai ritual Bhairawa yang ekstrem, bukan tanpa alasan. Ini adalah cara Kertanegara untuk membentengi Nusantara, baik secara spiritual maupun magis, dari ancaman besar yang datang dari utara. Invasi Kekaisaran Manggel di bawah pimpinan Kublai Khan. Ini adalah sebuah respon spiritual yang sangat kuat terhadap ancaman geopolitik yang nyata dan mengancam eksistensi kerajaannya. Lalu, apa sebenarnya yang membuat ajaran ini begitu kontroversial dan memberikan sensasi dingin di tengkuk? Jawabannya terletak pada filosofi inti mereka yang disebut Vamachara, atau yang bisa diartikan sebagai jalan kiri. Para praktisi Bhairawa berpendapat bahwa untuk menaklukkan nafsu, seseorang tidak boleh menghindarinya. Sebaliknya, mereka harus terjun langsung ke dalamnya, menghadapinya, dan kemudian menguasainya sepenuhnya. Mereka percaya bahwa kesucian sejati hanya bisa dicapai dengan melewati hal-hal yang dianggap kotor atau tabu oleh masyarakat pada umumnya. Ini adalah sebuah pemikiran yang sangat radikal dan menantang semua norma sosial. Keyakinan inilah yang kemudian melahirkan sebuah ritual transgresif yang dikenal sebagai Pancamakara atau Limama. Ritual ini melibatkan pelanggaran secara sengaja terhadap batas-batas moral yang ada. Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kondisi batin yang melampaui dualitas baik dan buruk, mencapai sebuah keadaan yang disebut kosong atau sunyata. Dengan sengaja melakukan hal-hal ekstrem seperti mabuk dalam ritual, melakukan hubungan seksual ritualistik, hingga praktik kekerasan yang bahkan bisa berujung pada hilangnya nyawa mereka, merasa telah melampaui batasan sebagai manusia biasa. Bagi mereka, ini adalah jalan pintas menuju pembebasan. Namun bagi masyarakat awam, praktik-praktik ini sungguh mencekam dan di luar nalar. Saat ajaran Tantrayana Bhairawa mulai merasuk lebih dalam ke pedalaman Jawa, ia tidak berjalan sendirian. Ia bertemu dan kemudian berbaur dengan kepercayaan lokal yang sudah mengakar kuat selama berabad-abad, yaitu Kapitayan. Kapitayan adalah kepercayaan asli Nusantara yang memuja yang tak terlihat, atau Sang Hyang Taya. Mereka memiliki tempat-tempat suci berupa punden berundak atau gua-gua keramat yang tersebar di seluruh penjuru tanah Jawa. Terjadilah sebuah akulturasi yang unik dan kuat di antara keduanya.
Para praktisi Bhairawa mulai menggunakan punden-punden berundak milik Kapitayan sebagai lokasi utama untuk ritual-ritual mereka. Dari sini, terjadilah pertukaran simbol yang luar biasa. Sosok penjaga atau danyang dalam kepercayaan Kapitayan kemudian diidentikan dengan dewa-dewa Bhairawa yang berwujud menyeramkan. Hasil dari sinkretisme ini adalah sebuah ajaran baru yang sangat kuat secara mistis, berakar dalam pada spiritualitas lokal Jawa, dan yang terpenting, memiliki dukungan politik yang sangat besar dari para penguasa. Ini menjadikannya kekuatan yang nyaris tak tertandingi pada masanya. Kekuatan mistis yang terorganisir inilah yang kemudian menjadi tantangan terberat bagi dakwah para wali Songo di masa depan. Para wali tidak hanya harus berhadapan dengan dogma agama, tetapi mereka harus menghadapi sebuah sistem kepercayaan yang telah menyatu dengan budaya lokal, didukung penuh oleh aristokrasi Majapahit, dan diperkuat oleh ritual-ritual yang sangat kuat dan mencekam. Ini adalah sebuah pertarungan spiritual yang sesungguhnya antara ajaran yang eksklusif dan elitis dengan ajaran baru yang lebih merakyat. Singkatnya, Tantrayana Bhairawa lahir sebagai respons spiritual terhadap ancaman politik dari luar negeri dan juga kebutuhan para raja akan sebuah sistem kepercayaan yang mampu menyatukan kekuatan mistis dengan otoritas militer. Namun, ritualnya yang ekstrem dan sangat eksklusif justru menciptakan jurang pemisah yang lebar antara kaum elite kerajaan dan rakyat jelata. Jurang inilah yang kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para wali Songo. Dengan membawa ajaran Islam yang damai, egaliter, dan lebih mudah dipahami oleh semua kalangan, para wali Songo mampu mengisi kekosongan spiritual yang ditinggalkan oleh sekte Bhairawa yang menakutkan dan sulit dijangkau oleh orang biasa. Kisah Tantrayana Bhairawa ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting, bahwa kekuasaan, spiritualitas, dan ekstremisme seringkali berjalan beriringan dalam lembaran sejarah Nusantara. Dan seperti hukum alam, setiap kekuatan yang tumbuh berlebihan dan melampaui batas pada akhirnya pasti akan menemukan penantangnya yang sepadan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.